bukan dengan pedang, tapi dengan doa dan kuasa Tuhan. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai betapa pentingnya berdoa dan bersandar hanya pada kuasa Tuhan, bukan kepada kekuatan manusiawi saja. Maksudnya kepintaran, kekayaan, dan kesanggupan manusia, sebab semua itu terbatas. Namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Victorious Kids, doa kita yang penuh iman akan menurunkan kuasa Tuhan. Dan semua kita perlu kuasa Tuhan untuk menolong kita setiap hari, juga untuk menolong orang tua kita dan keluarga kita. Karena akan selalu ada musuh kita, yakni setan, yang berusaha menghancurkan hidup dan masa depan kita. Juga akan selalu ada masalah dan tantangan, karena kita memang masih hidup di dunia ini, di mana masih ada dosa di mana-mana dan ada kesusahan. Apalagi bila kita mau hidup benar sesuai firman dan juga melakukan perkara yang besar bagi Tuhan, yakni Victorious Kids memiliki cita-cita yang besar, maka pasti akan selalu ada halangannya. Jangan berpikir jika sudah menjadi anak Tuhan, maka seharusnya semua lancar saja tanpa masalah. Lalu kalau ada masalah, maka itu berarti Tuhan yang salah atau Tuhan sudah meninggalkan kita. Janganlah pernah berpikir seperti itu. Hidup di dunia ini memang selalu penuh masalah. Walau kita masih anak-anak, juga nanti ketika kita sudah dewasa. Tapi kita tidak sendirian menghadapi masalah itu. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Itu sebabnya semua masalah atau halangan itu bisa kita atasi bila kita maju dengan kuasa Tuhan. Janganlah bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi mari bersandar pada kuasa Tuhan. Amin. Pada zaman dahulu, bila ada musuh atau bila ada peperangan, maka orang akan berusaha memenangkan peperangan dan melawan musuhnya dengan memakai pedang. Namun ada satu cerita dari Alkitab yang menunjukkan bahwa kemenangan dapat dicapai bukan dengan pedang, melainkan dengan doa dan kuasa Tuhan. Ini adalah kisah mengenai Daud yang melawan Goliat. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu gandum dan roti, bawalah ke perkemahan kepada kakak-kakakmu." Daud bangun pagi-pagi, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan bapaknya Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, dan berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju seorang pendekar dari musuh bangsa Israel. Namanya Goliat, orang Filistin. Ketika semua orang Israel melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tetapi Daud tidak takut. Daud mengenal Tuhannya. Daud yakin Tuhan pasti menolongnya menghadapi Goliat. Victorious Kids, biarlah kita juga tidak takut bila ada Goliat datang dalam hidup kita. Mungkin pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat seperti ini adalah seperti Goliat bagi Victorious Kids, yang sepertinya menghalangi Victorious Kids mencapai cita-cita Victorious Kids. Karena cara belajar secara daring bukanlah hal yang biasa Victorious Kids lakukan. Mungkin masih ada Victorious Kids yang mengalami kesulitan, bahkan merasa bosan akan hal ini, dan berpikir bagaimana mungkin dapat mencapai cita-cita dengan semua keadaan sekarang ini. Namun ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Dahulu sebelum pandemi COVID-19, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Maka sekarang di tengah pandemi COVID-19, ataupun nanti setelah selesai pandemi COVID-19, bahkan sampai selamanya, Tuhan Yesus tetap setia menolong kita semua anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Amin. Daud juga tahu hal itu. Daud sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan, dan dia yakin Tuhan akan menolongnya lagi. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dituliskan, "Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apakah yang terjadi selanjutnya? Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Lalu Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Ketika Goliat melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda. Bahkan Goliat mengutuki Daud. Namun apakah jawab Daud? Apakah dia menangis? Apakah dia mundur? Atau apakah dia ketakutan? Tidak, Daud justru menjawab dengan berani. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50 menuliskan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Victorious Kids, luar biasa kuasa Tuhan yang menyertai Daud. Ketika Daud memperkatakan firman Tuhan dengan mulutnya, dan ketika Daud maju tanpa takut menghadapi Goliat, maka hanya dengan sebuah batu Goliat yang raksasa itu dapat dikalahkannya. Walau Daud sangat kecil dan muda melawan Goliat yang sangat besar dan berpengalaman, namun karena kuasa Tuhan, Daud bisa menang melawan Goliat. Victorious Kids juga dapat menang seperti Daud. Ikutilah apa yang dilakukan Daud, yakni memperkatakan firman Tuhan. Jangan takut, melainkan maju terus dengan berani. Dalam doa kita, kita perkatakan firman Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita perkatakan firman Tuhan. Terus doakan cita-cita Victorious Kids yang ditaruhkan Tuhan di hati Victorious Kids. Jangan takut berusaha mencapainya. Maju terus dengan berani. Artinya lakukan bagian Victorious Kids. Lakukan apa yang bisa Victorious Kids lakukan, yakni belajar dengan tekun, bekerja keras untuk mencapai cita-cita itu, dan jangan lupa untuk tetap berdoa dengan tekun, serta perkatakan firman Tuhan. Misalnya Victorious Kids punya cita-cita kuliah menjadi sarjana, namun orang tua Victorious Kids sangat kekurangan, dan masih banyak adik-adik lainnya yang perlu disekolahkan. Kelihatannya mustahil terjadi. Maka berdoalah, perkatakan firman, ucapkan masa depanku indah, dan harapanku tidak akan hilang. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagiku yang percaya. Itu semua adalah doa yang menang, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Namun jangan sekedar berdoa sebagai coba-coba, melainkan berdoalah dengan iman, dengan percaya. Lalu kemudian setelah berdoa, maka majulah seperti Daud, yakni dengan cara belajar keras dan bekerja keras. Itu bagian Victorious Kids. Maka pasti Victorious Kids akan menang dan mencapai cita-cita tersebut dengan kuasa Tuhan. Pimpinan Tuhan akan berlaku bagi Victorious Kids.
Mungkin Tuhan akan buka jalan, memberikan berkat materi, sehingga orang tua Victorious Kids dapat terus membiayai studi Victorious Kids sampai sarjana. Atau mungkin Victorious Kids mendapat beasiswa, atau cara apa saja. Bahkan Tuhan dapat melakukan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Percayailah ayat firman ini dengan sepenuh hati. Simpanlah firman ini dalam hati Victorious Kids. Kisah Daud ini sungguh nyata, dan ini membuat kita mengerti bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan datang dari pedang. Artinya bukan datang dari kemampuan manusia, kepintaran manusia, ataupun kekayaan manusia saja, melainkan datang atas nama Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam. Pertolongan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus, yakni dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya pastikanlah Victorious Kids memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Benar-benar telah menerima Tuhan Yesus dalam hidup Victorious Kids. Daud dapat menang menghadapi Goliat karena Daud mengenal Tuhan. Daud memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Daud sudah pernah mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolongnya ketika menghadapi binatang buas yang mengancam kawanan domba ayahnya. Itu sebabnya Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolongnya lagi dalam melawan Goliat. Marilah Victorious Kids juga benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Mari ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Saya mengaku Engkau adalah Tuhan saya. Dan saya mau mengikut Engkau seumur hidup saya. Saya percaya ada kuasa dalam doa. Dan ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya mau selalu berdoa dan selalu memakai nama Yesus dalam hidup saya. Saya tidak bersandar pada kekuatan manusiawi atau kepada kepintaran dan kesanggupan saya saja. Semuanya itu pun berasal dari Tuhan. Saya mau sepenuhnya bersandar pada kuasa Tuhan. Saya mau perkatakan firman Tuhan untuk hidup saya dan masa depan saya. Saya tidak takut menghadapi Goliat apapun. Saya berani bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berhasil. Saya diberkati. Saya sehat. Saya kuat. Dan umur panjang. Di dalam nama Yesus, tiap-tiap hari saya dilindungi oleh darah Yesus. Hidup saya penuh dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Victorious Kids, mulai hari ini mari suka berdoa dan suka belajar. Janganlah lagi malas berdoa dan malas belajar. Juga janganlah ada hati Victorious Kids yang sombong, yakni mengandalkan kekuatan sendiri saja, atau bersandar pada uang atau kekayaan, pengaruh dan nama besar dari orang tua Victorious Kids. Namun biarlah Victorious Kids selalu rendah hati dan bersandar hanya kepada kuasa Tuhan Yesus saja. Maka kiranya kuasa Tuhan yang dahsyat senantiasa dinyatakan dalam hidup Victorious Kids tiap-tiap hari. Amin.